Shalom Ibu Bapak semuanya. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Wow, luar biasa ya, karena kita punya Allah yang luar biasa. Nah, pagi hari ini Ibu Bapak, tema kita adalah fokus. Mengenai fokus. Fokus pada Tuhan yang besar ya. Fokus pada Tuhan yang besar. Jadi masalah fokus itu adalah masalah penting. Berbicara masalah fokus itu merupakan masalah penting karena dari deretan faktor keberhasilan, kemenangan ternyata ada fokus di dalamnya. Untuk bekerja orang perlu fokus, untuk dia berdagang dia perlu fokus, untuk belajar perlu fokus, untuk melayani, untuk menggenapi rencana Tuhan perlu fokus. Betapa pentingnya yang namanya fokus. Ketika kita tahu bahwa fokus itu adalah sebuah hal yang penting, tetapi pada kenyataannya enggak sedikit dari orang-orang percaya, dari anak-anak Tuhan yang gagal fokus. Mereka terdistraksi, teralihkan pikirannya, teralihkan fokusnya. Karena berbagai hal. Nah, jadi ini menunjukkan sebuah kondisi, sebuah keberadaan manusia itu mudah sekali untuk mengalami perubahan. Mudah sekali bergeser keberadaannya. Kalau hari ini bisa fokus, begitu keluar dari tempat ini, belum tentu dia bisa fokus. Kalau hari ini anak-anak Tuhan masih bisa fokus mengasihi Tuhan. Besok atau hari-hari nanti gak tahu keberadaannya. Apakah masih bisa fokus atau enggak. Nah, berbeda dengan keberadaan dari Daud. Daud adalah pribadi yang fokus pada Tuhan yang besar. Sekalipun pada waktu itu mereka sedang mengalami, sedang masuk dalam kondisi peperangan. Nah, ayatnya terlebih dahulu kita sama-sama terlebih dahulu dibaca di dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-46. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar. Supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Wow, luar biasa kata-kata ini. Bagaimana Daud bisa fokus dalam keadaan perang. Kalau fokus dalam keadaan suasananya, suasana hati yang enak, kondisinya itu aman, tentram, bisa seseorang untuk fokus. Mudahnya seseorang untuk terkonsentrasi pada tujuan. Tapi ini bukan sembarang yang mudah dilakukan. Daud bisa fokus dalam kondisi keadaan yang sedang menekan. Orang-orang Israel itu sedang ditekan oleh intimidasi dari raksasa dari Goliat pada waktu itu. Mereka mencemooh orang-orang Israel. Tetapi Daud bisa fokus dalam situasi keadaan ini sebuah hal yang luar biasa. Nah, Ibu Bapak, bahkan pada waktu itu Daud menjadi orang yang viral. Karena apa? Karena bisa mengalahkan Goliat pada waktu itu. Bukan hanya di padang belantara waktu dia menggembalakan kambing domba. Bukan hanya pada waktu dia berada di istana. Waktu memainkan kecapinya dan roh jahat itu bisa keluar dari Saul. Tetapi waktu Daud berhadapan dengan Goliat, dia menunjukkan bahwa dia adalah pribadi yang menyatakan bahwa ternyata Goliat itu enggak bisa disejajarkan dengan Tuhannya Daud. Makanya dia pada waktu itu gerah.
Dia ingin tunjukkan siapa Allah yang aku sembah. Dan akhirnya Daud menang, mengalami kemenangan viral pada waktu itu. Sampai akhirnya Saul, coba tanya, anak siapa dia? Daud pengen tahu. Begitu viralnya keberadaan Daud pada waktu itu. Nah ibu bapak, kondisi yang gak mudah pada waktu itu, kondisi galau. Antara, galau itu kan gelisah antara lewat atau udahan gitu. Jadi bangsa Israel pada waktu itu kan tahu gitu, Goliat itu harus diperangi. Tahu mereka harus memerangi Goliat. Tetapi mereka dalam kondisi gini, aduh Goliat tuh besar sekali. Mana mungkin ya. Mereka tahu mereka itu harus berperang. Mereka tahu, tapi mereka nggak tahu bagaimana cara untuk mengalahkannya. Jadi kondisi galau ini. Nah ibu bapak mungkin saat-saat hari ini kita nggak pernah tahu ya. Raksasa apa yang sedang ibu bapak hadapi. Intimidasi apa yang membuat anak-anak Tuhan menjadi ciut, menjadi kecil. Dan nggak sedikit gitu ya dari anak-anak Tuhan lebih mempercayai ketakutannya daripada mempercayai bahwa dia punya Tuhan yang perkasa, bahwa dia punya Tuhan yang gagah perkasa, yang sanggup mengalahkan pertempuran tersebut. Nah ibu bapak, pagi hari ini mari kita sama-sama kita belajar sikap apa yang harus kita bangun pada waktu kita diperhadapkan dengan intimidasi dari Goliat. Intimidasi dari raksasa-raksasa kehidupan. Apa yang harus kita bangun? Nah, yang pertama, kalau kemarin ibu bapak mengikuti pesan dari Bapak Gembala ya. Jadi poin yang pertama adalah menyadari senantiasa akan kebesaran Tuhan dan kedahsyatan Tuhan. Kemudian yang kedua, menyadari jalinan hubungan yang kita miliki dengan Tuhan. Nah pagi hari ini saya mau menambahkan apa yang harus kita bangun pada waktu kita menghadapi raksasa-raksasa yang mengintimidasi kita. Yang pertama adalah kita harus memiliki senantiasa fokus pada kemenangan. Senantiasa fokus pada kemenangan. Diambil dari 1 Samuel 17 ayat yang ke-46. Nah ini ayatnya, Ibu Bapak bisa baca terlebih dahulu, dan Ibu Bapak saya percaya mengikuti pesan ini dan tahu jalan ceritanya ya. Jadi pada waktu itu Goliat terus mencemooh, terus bertubi-tubi membuat bangsa Israel itu supaya kecil kekuatannya. Nah ini cemoohan-cemoohan yang membuat supaya bangsa Israel menjadi takut itu terus dilontarkan. Intimidasi, tekanan-tekanan. Sama seperti suku Tartar Ibu Bapak. Suku Tartar itu adalah sebuah suku, jadi ketika mereka kalau mau mengalahkan musuh gitu ya, pertama kali yang dilakukan oleh suku Tartar adalah mereka mengutuki siapa musuhnya. Siapa lawannya. Jadi suku Tartar ini sepertinya punya power gitu di dalam kata-katanya. Dia katakan kepada suku lawannya itu, kau suku keparat, miskin, tidak berdaya, lemah, tidak punya kekuatan. Itu terus yang dilakukan. Nah, Ibu Bapak, ini sama hal-hal ini yang dilakukan oleh Goliat pada waktu itu. Membuat Daud itu gak bisa tinggal diam. Membuat Daud itu gerah. Siapa dia? Siapa kamu? Enak-enaknya mencemooh barisan Allah yang diurapi. Nah, Ibu Bapak, tampillah ayat ini. Hari ini juga aku akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Apakah pada waktu itu Goliat sudah kalah? Enggak Ibu Bapak, Goliatnya masih hidup. Goliatnya masih kekar.
masih berkoar-koar, masih terus melakukan intimidasi, belum mati. Tetapi ini yang dikatakan oleh Daud. Dikatakan hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang-orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar. Supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Wow, luar biasa. Jadi fokus Daud itu bukan pada Goliatnya yang besar. Tapi dia melihat ada satu kemenangan di balik Goliat tersebut. Fokus Daud adalah merebut kemenangan tersebut. Nah ibu bapak sama. Seperti ketika seseorang atlet terjun ke gelanggang pertandingan atau seorang tentara lah katakan. Dia mau masuk ke medan pertempuran. Yang dilakukan apa? Maka si prajurit-prajurit yang mau masuk ke dalam medan pertempuran itu akan dikarantina. Akan dikarantina, mereka sama sekali tidak diperbolehkan untuk berhubungan dengan dunia luar. Gak bisa yang namanya telepon dulu ya keluarga saya. Nanti istrinya tanya, ngomong sama papanya, papa udah gak ada beras nih di rumah. Atau anaknya tanya sama papanya, papa kapan pulang? Oh enggak, mereka fokus bahwa ini adalah sebuah peperangan. Jadi ketika seseorang tahu bahwa dia sedang masuk dalam medan pertempuran, yang dia lakukan adalah prajurit tersebut adalah mereka memperkuat di bagian dalamnya. Mereka membangun kekuatan di bagian dalamnya. Segala upaya semua dibentengi supaya prajurit tersebut boleh mengalami kemenangan. Nah coba ibu bapak perhatikan ya, tokoh-tokoh di Alkitab termasuk Daud. Ketika mereka tahu bahwa ada sebuah kemenangan yang harus yang Tuhan janjikan, maka yang dilakukan oleh Tuhan terhadap orang tersebut adalah apa? Dia memfokuskan, dia akan memisahkan keberadaan orang tersebut supaya dia itu fokus. Dan apa yang dilakukan? Akan mengalami sebuah pemrosesan. Jadi untuk sebuah kemenangan ada sebuah proses yang harus dilalui. Tidak terjadi dengan seketika pada waktu itu. Ada sebuah hal yang harus dibangun di bagian dalamnya. Itu sebabnya ketika Daud melihat Goliat, dia tahu. Sekalipun mungkin orang mencemooh dia, gak berdaya, mungkin dipandang sebelah mata. Tetapi Daud di hadapan Goliat mungkin orang kecil, anak kecil. Tetapi dia punya roh yang raksasa. Dia punya roh yang perkasa. Itu sebuah hasil dari sebuah hubungan dengan Tuhan. Nah ibu bapak, jadi kemenangan itu munculnya itu bukan dari luar. Muncul dari dalam diri kita. Yang terkadang dibutuhkan adalah perubahan diri kita sendiri terlebih dahulu daripada merubah keadaan. Itu yang dinamakan dengan fokus pada kemenangan. Seseorang membangun keberadaan manusianya sedemikian rupa. Tetapi pada akhir-akhir ini yang didapati apa? Prajurit-prajurit lebih fokusnya pada bagian yang di luarnya. Mereka sibuk di pelataran-pelataran. Sibuk dengan urusan dirinya sendiri. Sibuk dengan baju perangnya. Sibuk dengan apa? Dengan pedangnya. Yang Tuhan mau adalah manusia roh kita. Jadi enggak ada yang namanya kemenangan itu disebut orang mengalami kemenangan itu tanpa yang namanya itu sebuah proses. Ada kalanya bisa orang-orang percaya mengalami yang namanya salah. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita belajar dari kesalahan tersebut.
Pelajari pada waktu kita mengalami kekalahan, intimidasi. Pelajari di bagian mana nih saya lemahnya. Di bagian mana nih saya mengalami kekalahan. Kemudian yang dilakukan apa? Bentengi diri kita. Dengan apa? Dengan kebenaran firman Tuhan. Bentengi diri kita dengan perkataan-perkataan Tuhan. Jalin hubungan, ambil kekuatan. Tetapi pada akhir-akhir ini, ketika pandemi semakin menguat, orang lebih sibuk dengan berapa daya tahan tubuh yang harus dia punya, berapa uang yang harus dia miliki supaya bisa menghadapi 5-10 tahun yang akan datang, supaya masih bisa bertahan. Nah ibu bapak, mari kita sama-sama fokus pada kemenangan yang Tuhan berikan. Dan kemenangan itu datang pada waktu kita terhubung, pada waktu kita terkoneksi dengan Tuhan. Itu poin yang pertama yang saya mau membagikannya. Kemudian yang kedua, hal apa yang harus kita bangun pada waktu raksasa mengintimidasi dalam kehidupan kita. Senantiasa terkoneksi dengan Tuhan. Senantiasa terkoneksi dengan Tuhan. Tadi senantiasa fokus pada tujuan Tuhan, sekarang senantiasa terkoneksi dengan Tuhan. Jadi dalam keadaan perang pada waktu itu yang begitu menegangkan, Daud menjadi seorang prajurit yang tetap terkoneksi dengan Tuhannya. Nah ibu bapak, ketika kita tahu bahwa kita dipanggil sebagai seorang prajurit, keterkoneksian dengan Tuhan itu sebuah hal yang sangat penting. Sangat penting. Apabila kita masuk dalam medan pertempuran, tanpa kita terkoneksi dengan Tuhan, sama seperti seorang prajurit yang telanjang. Dia enggak membawa senjata. Sampai akhirnya enggak tahu. Celengak-celunguk ketika iblis menyerang, enggak bisa berbuat apa-apa, enggak berkutik. Karena enggak tahu arahannya. Menjadi seperti anak Tuhan yang kehilangan arah. Enggak tahu harus melakukan apa. Ketika Goliat menyerang, tetapi yang dilakukan oleh Daud apa? Dia lakukan serang balik. Wow, dahsyat ibu bapak. Coba kita lihat apa yang dikatakan oleh Daud sebagai seorang yang terkoneksi dengan Tuhan. Di dalam 1 Samuel 17 ayat 45 dan ayat yang ke-46. Ini coba, kata-kata ini kata-kata yang luar biasa kalau ibu bapak renungkan ya. Jadi ketika Daud terkoneksi, apa yang Daud katakan? Menunjukkan di sini. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang engkau tantang itu. Wow, luar biasa ibu bapak. Coba ayat yang ke-46 dikatakan apa sekali lagi? Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau dalam tanganku dan aku akan mengalahkan engkau dan aku akan memenggal kepalamu. Kemudian aku akan memberikan mayatmu kepada burung-burung, kepada binatang-binatang liar. Coba lihat, kata-katanya itu powerful. Reaksinya itu luar biasa. Syarat ibu bapak dengan apa? Dengan hadirat Tuhan. Kata-kata ini kata-kata yang penuh dengan urapan Tuhan. Yang gak semua orang bisa mengatakan, engkau mendatangi aku dengan pedang tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Ini kata-kata yang luar biasa. Kata-kata yang penuh dengan urapan. Kata-kata yang menunjukkan bahwa dia punya jalinan keterhubungan di dalam kedalaman dengan Tuhan. Bukan hanya sebuah keterjalinan yang hanya di pelataran aja. Coba ibu bapak bayangkan, luar biasanya Daud. Dia tahu, dia punya Allah yang luar biasa, dia terkoneksi dan dia mampu menghadirkan kehadiran Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel yang pada waktu itu sedang mengalami ketakutan. Jadi luar biasa sekali. Kata-kata ini tercipta
kita, Ibu Bapak, lahir dari Daud yang menjalin hubungannya dengan Tuhan, yang menjalin kedalamannya dengan Tuhan. Jadi ukurannya Ibu Bapak, ukurannya keterkoneksian itu bukan pada waktu ya sudah, saya kan sudah ibadah. Atau saya sudah melayani Tuhan. Dulu enggak melayani Tuhan, sekarang sudah melayani Tuhan. Dulu enggak singer, sekarang singer. Dulu enggak asyir, sekarang asyir. Atau hal-hal apa lain. Dulu saya enggak khotbah, sekarang jadi khotbah. Oh bukan, bukan masalah tersebut. Bukan masalah itu. Masalah keterkoneksian adalah masalah kedalaman. Apakah Daud punya kedalaman? Terbukti dia punya kedalaman. Dia sanggup menghadirkan hadirat Tuhan pada waktu itu. Keterkoneksian Daud, kedalamannya terbukti. Pada waktu Saul sedang dimasuki roh jahat keluar. Membuktikan bahwa Daud terkoneksi senantiasa. Nah, Ibu Bapak, ketika kita tahu bahwa keterkoneksian adalah sebuah hal yang penting, kedalaman adalah sebuah hal yang penting, mari sama-sama kita kejar perkara ini. Hidup tanpa hadirat Tuhan garing. Melayani tanpa urapan Tuhan bosan. Keluarga tanpa hadirat Tuhan gak ada manis-manisnya. Ribut terus. Tetapi ketika kita tahu bahwa kita harus senantiasa terkoneksi dengan Tuhan, saya percaya inilah yang membuat Tuhan campur tangan atas peperangan pada waktu itu. Dan Daud sepanjang perjalanan kehidupannya diwarnai dengan kemenangan demi kemenangan. Karena apa? Dia bukan hanya terkoneksi, dia mampu menghadirkan kehadiran Tuhan di dalam kehidupannya, dalam situasi keberadaan apapun juga. Nah Ibu Bapak, saya percaya firman Tuhan pagi hari ini boleh mengingatkan kita untuk kita senantiasa fokus pada apa yang menjadi kemenangan yang Tuhan berikan. Dan kita senantiasa menjalin keterkoneksian dengan Tuhan. Itu adalah sumber dari kemenangan bagi kita semuanya. Demikian firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.